Dia sibuk mencari posisi duduk yang nyaman. Kenapa? Karena setiap ada gelombang di tengah laut ya, di kapal terguncang oleh ombak, jadi bajunya basah. Bajunya basah. Jadi pemuda kedua ini terus geser-geser. Dia nggak mau bajunya basah, sibuk dengan pakaiannya. Nah, jadi orang ini, pemuda kedua, termasuk orang yang selalu fokus pada dirinya. Jadi takut kena basah, takut ketika ada gelombang. Pemuda ketiga berbeda Bapak Ibu. Ya, pemuda ketiga, jadi ia memasang pancingnya di buritan kapal, lalu dia menikmati perjalanan itu. Ketika palung ada ikan, ya, lumba-lumba, ada burung lewat. Dia bahkan ketika melewati sebuah celah, ada bukit gitu, dia malah selfie berfoto bersama kru kapalnya. So, anak muda ketiga ini dia menikmati perjalanannya. Ya, sangat menikmati, bahkan dia mendapatkan gambar-gambar yang bagus, foto-foto yang bagus, bahkan video yang bagus. Sehingga pada akhirnya ia pun bisa mendapatkan hasil karena tetap mancing, ya. Dia hanya melakukan proses yang berbeda. Jadi fokus pada diri, fokus pada perjalanannya, dan dia fokus pada prosesnya. Nah, sampai kompetisi berakhir, jadi dia pun akhirnya ikan-ikan tangkapannya itu dia bagi-bagikan lagi sama krunya. Ya, jadi krunya happy banget. Beda sama pemuda pertama dan pemuda kedua tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara, dan teman-teman saya semua. Jadi semua apa yang Anda fokuskan, itu kuncinya. Semua tentang apa yang Anda fokuskan. Jadi dalam hidup ini yang membuat kita bahagia adalah bukan masalah kita menang atau kalah. Oke, bukan menang atau kalah. Yang kedua, bukan berapa banyak dan sedikitnya yang kita peroleh dalam hidup ini, atau apa hasil dari bisnis pekerjaan kita yang kita dapatkan. Jadi yang terpenting adalah pilihan sikap kita. Bagaimana kita melihat kehidupan ini, bagaimana sudut pandang kita ini terjadi saat pandemik ini. Apakah Anda cepat termasuk melakukan improvisasi, adaptasi, menyesuaikan diri, atau Anda termasuk orang yang wait and see, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi fokuslah pada proses kekinian, saat ini sedang terjadi apa. Bapak Ibu, Anda hadir dalam seminar ini membuktikan bahwa Anda adalah orang-orang yang siap untuk mengupgrade diri Anda, siap belajar, siap bertumbuh. Setuju atau setuju banget? Oke. Ya. Nah, ketika Anda berubah, ketika Anda bertumbuh, maka Anda tentu ingin melengkapi diri Anda. Skill apa yang Anda butuhkan? Dari sebagian orang pada jam 7 malam ini ya, ada yang mungkin relax, ada yang mungkin santai, ya, ada yang mengisi kegiatan lainnya. Anda dengan baik mengatur waktu Anda sehingga bisa mengikuti seminar ini. Oke. So, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Upgrade your mindset from employee to entrepreneur. Ya, sekali lagi ya pesan saya, di saat seperti ini, di saat pandemik ya, tidak hanya saat pandemik COVID-19. Anytime Bapak Ibu. Ya, karena kita nggak pernah tahu setelah pandemi ini nanti ada apa lagi. Oke, so kita nggak bisa kontrol nih. We cannot control. Kita nggak bisa kontrol. Jadi yang kita bisa lakukan adalah melakukan penyesuaian. Kalau disebutkan ada area of control, yang kedua adalah area of concern. Itu yang harus Anda lakukan. Nah, ketika Anda sudah mengupgrade mindset Anda dari mindset seorang employee menjadi dari seorang pekerja, Anda upgrade karena menjadi entrepreneur. Kenapa Bapak Ibu? Di tengah pandemi ini, kalau Anda mindsetnya masih saja sebagai seorang karyawan, seorang pegawai, maka itu tidak menutup kemungkinan Anda akan bisa dilibas. Artinya apa? Anda bisa kena seleksi alam. Seleksi alam. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu, teman-teman, Anda upgrade diri Anda. Mindsetnya di-upgrade. Dari pekerja, karyawan menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena seorang entrepreneur, dia memiliki strategi, visi, kemudian taktik, sudut pandang yang jauh ke depan, sehingga apa? Muncullah dalam dirinya adalah kreativitas. Muncullah semangat baru, muncul optimis. Tapi kalau Anda mindsetnya masih seperti employee, bisa jadi, nah coba nih dicek ya, selama pandemi Anda ngapain aja? Oke, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Jadi, the spirit of new normal, yang saya katakan ya, the spirit of the new normal is start from you. Dimulai dari Anda semua Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan upgrade mindsetnya. Are you ready Bapak Ibu?
Oke, mantra hati ya jawabannya. Ketika saya tanya, "Are you ready?" Jawabannya adalah mantra hati. Oke, kalau Anda ready, langsung cat mantra hati. Nah, di sini, the spirit of new normal, satu, from working to calling. Jadi Bapak Ibu harus punya satu mindset baru. Setelah di-upgrade nih, Anda punya satu mindset, mempunyai satu pemikiran dari bekerja, ya, dari sekedar bekerja, Anda akhirnya menuju kepada panggilan nurani Anda. Jadi Anda terpanggil from working to calling. Ada panggilan untuk bekerja yang baik, untuk bekerja yang optimal, untuk bekerja dalam situasi apapun, ya. Disinilah kalau saya tanya nih, as a leader, sebagai seorang pemimpin di organisasi, apakah Anda, nah ini pertanyaan Bapak Ibu ya, apakah Anda sudah nge-share informasi ini kepada seluruh tim Anda? Ini kan ada seminar free ya, online seminar free. As a leader, apakah Anda sudah share informasi ini ke seluruh tim Anda? Kalau sudah, Anda berarti sangat peduli, sangat care dengan tim Anda. Tetapi kalau Anda belum share informasi ini, berarti ada maksud, tujuan, dan lain halnya. Misalnya, Anda punya maksud-maksud bagaimana supaya situasinya, mungkin Anda ingin situasinya baik dulu lah, baru nanti disampaikan. Padahal Bapak Ibu, Anda di situasi pandemik ini harus mampu menjadi seorang leader yang mengerti tentang remote leadership. Jadi seorang leader yang bisa menggerakkan timnya, bisa mengarahkan timnya, bisa mengontrol timnya, bisa mengevaluasi timnya, itu dari jarak jauh. Itu yang saya sebut sebagai remote leader. Ya, jadi leader harus pinter nih. Kalau misalnya Bapak Ibu berikan undangan ini kan mumpung free. Ya, kalau berbayar apalagi free aja. Anda pantau tim Anda ikut nggak? Ya, karyawan Anda ikut nggak? Kalau mereka tidak ikut, berarti Anda belum bisa menjadi leader. Leader itu maksudnya begini, Anda nggak nge-lead tim Anda sebagai seorang remote leader. Ya, karena di pandemi ini semuanya akan sistemnya by remote. Nanti kita akan bahas lagi. Yang kedua, dari from calling to serving. Nah, kalau sudah ada panggilan dalam diri Anda, disitulah Anda baru bisa melayani. Jadilah penyalur berkat, kebaikan, manfaat ke tim Anda dan ke orang lain. Mumpung ada informasi bagus, segera distribusikan. Artinya apa Bapak Ibu? Sebagai leader, Anda akan lebih mudah. Kenapa? Karena tim Anda teredukasi secara otomatis. Itulah benefitnya ketika Anda sudah mulai from calling, panggilan Anda sebagai leader, atau di sini juga panggilan Anda sebagai seorang karyawan, seorang tim, Anda mbok ya ikut sering banyak kelas-kelas untuk menumbuhkan diri Anda. Jangan nunggu dari manajemen Anda, jangan nunggu dari perusahaan Anda, jangan menunggu dikasih tahu baru Anda daftar. So, bangkit Bapak Ibu, teman-teman ya, kesadaran diri, from calling to serving. Nah, setelah itu baru Anda masuk ke fase nomor 3. Saya sebut sebagai from serving to loving. Jadi kalau Anda sudah bisa melayani, jadi konsepnya adalah setelah melayani Anda penuh kasih. Jadi Anda benar-benar suka berbagi, mencintai apa yang Anda lakukan, mencintai apa yang menjadi job description Anda, from serving to loving. Disinilah akhirnya apa? Anda mampu mendevelop orang lain, Anda mampu mendevelop tim Anda. Kenapa? Karena Anda, Bapak Ibu, selalu berbagi informasi yang baik, bermanfaat bagi orang lain. Share, share, and share. Ya. Lalu fase keempat adalah from loving to achieving. Disitulah Bapak Ibu, ketika Anda misalnya sebagai seorang leader, rajin mendistribusi informasi. Yang kedua, Anda memantau tim Anda, memonitoring. Ingat Bapak Ibu ya, di new normal konsepnya adalah remote leader. Remote leader. Jadi, akan ada perubahan. Anda nggak bisa harus ketemu orangnya, ya, kasih tahu dia. Disitulah challenge Anda sebagai leader. Saya akan berbicara dari sisi karyawannya. Bagi Anda seorang karyawan, ya, ketika Anda ingin mewujudkan sukses masa depan Anda, keluarga Anda, orang-orang yang Anda cintai, maka ketika ada informasi calling ya, harus ada panggilan untuk upgrade diri ya, upgrade diri Anda. Jadi disinilah setelah from loving to achieving, Anda bisa mampu mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Anda sudah memberikan edukasi kepada orang lain. Anda sudah bisa berbagi hal yang positif ke orang lain, sehingga akhirnya orang bisa sukses. Orang bisa bertumbuh, gara-gara apa? Gara-gara jempol Bapak Ibu rajin nge-share ke tim Anda,
ke orang lain, dan sehingga siapa tahu Bapak Ibu ya, dengan kebaikan Bapak Ibu saat ini, orang bisa hadir di seminar online seperti ini, satu kata saja sudah cukup bisa mengubah hidup orang lain. Ya, jadi itulah manfaatnya dari from loving, dari Anda mencintai, mengasihi, Anda bergerak kepada achieving. Meskipun dalam hidup ini kita tidak selalu bertumpu pada timbal balik hasil apa yang ingin kita dapatkan. Jadi prinsipnya adalah tangan di atas, artinya selalu memberi, bukan prinsip tangan di bawah. Anda selalu menerima. Jadi ketika Anda melihat hal-hal baik, melihat hal-hal positif dalam hidup ini, di dunia kita ini, segeralah berkomitmen untuk melakukan satu kebaikan kecil. Nah, Bapak Ibu, di mantra hati ini saya selalu mengundang semua peserta saya dimanapun untuk melakukan satu kebaikan kecil dalam hidup ini. Are you ready Bapak Ibu ya? Setelah seminar ini, mari kita terapkan satu kebaikan kecil aja. Ketemu nanti di rumah habis seminar ini sama pasangan Anda, istri, suami, anak, bagilah senyum Anda, senyum kebahagiaan. Itulah cara Anda from loving to achieving. Oke, semakin seru. Nah, agar lebih Anda masih sama saya mau ngetes apakah Anda masih sama saya. Di sini saya cek dulu. Ada Pak Nyoman Latre mengatakan remote leader. Yes, oke, bagus Pak ya. Kita harus mulai menggunakan remote leader system karena sangat tidak mungkin untuk bisa kontrol tim Anda setiap hari. Makanya perlu diedukasikan. Informasi-informasi seperti ini harus kita lakukan. Saya mau cek lagi Bapak Ika Manduamba ya. Mantra hati, salam mantra hati. Baik, terima kasih ya. Kemudian di sini Endah Ekowati ya. Ibu Hajah Endah Ekowati ya. Terima kasih sudah hadir dari NTB. Dwi Rahmiar, siap gitu ya. Ketut Wartika, mantra hati. Kemudian, oke, ayo ready, mantra hati semua ya. Luar biasa Bapak Ibu, suasana acara kita pada malam hari ini. Dan saya akan membuat sebuah sesi sedikit untuk kita sama-sama. Anda boleh lihat di slide saya. Oke, di situ ada pertanyaan. Ada berapakah ya? Lihat pertanyaannya, Bapak Ibu nanti ketemu jawabannya langsung di chat, langsung dikasih tulisan. How many animals can you see di slide itu? Ya, oke, saya kasih waktu 1 menit lah, 1 menit. Coba dihitung berapa banyak yang bisa Bapak Ibu temukan. Mungkin yang global Anda bisa melihat di situ ada gajah, ya, ada anjing, ada kucing. Coba hitung baik-baik. Ada berapa animals yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat. Oke, saya akan lihat di sini hasilnya. Oke, Pak Hadi Wendrajaya, remote leader, ya. Terima kasih Pak Fajar, sukses selalu ya juga Pak Fajar. Oke, Pak Nandi, mantra hati, yes. Terima kasih Pak atas supportnya. Kemudian saya lihat di sini ada Bu Esther, sudah subscribe ke channel Coach Wira. Terima kasih Bu Esther ya. Jadi tujuannya nanti supaya gampang kan dapat notifikasi videonya. Kemudian ada di sini siapa? Yohanes Ano, remote leader harus setuju Pak ya. Luar biasa. Oke, di sini sudah muncul beberapa peserta yang memberikan jawaban. Ada Bu Endah bilang 7, Bu Apsari bilang 10, ada Ayu Asmini. Waduh, ini cepat sekali. Ternyata peserta kita banyak di sini ya. Kita lihat Delanang jawabnya ada 5. Dumiandi ada 8, kemudian Ibu Nyoman Triarti 11, Bapak Eka Mahardika 11, Ibu Ika Indrayani 10, kemudian seterusnya di sini ada Vivi menjawab 10 animal ya. Silakan dilihat, saya kasih waktu lagi 30 detik lagi. Ya, cepat. Kita akan lihat. Oke, Pak Gunarte menjawab 11. Oke, ada yang menjawab Mavericks menjawab 11 juga. Oke, Pak Gusti Ngurah menjawab 10. Agus Sastrawan menjawab 11. Kemudian Nonik Tariasih 10. Ketut Warsini 9. Oke, saya tutup sekarang. Kita akan lihat. Yuk, kita lihat slide-nya. Berapakah jumlah animals yang Anda bisa lihat? Tarang! Oke, ada berapa? 10 sampai 13. Jadi ada 13. Bapak Ibu begini, kalau Anda mampu menemukan 10, minimal 10 animals, berarti Anda orang yang detail, Anda orang yang teliti, Anda termasuk orang yang cara berpikirnya itu sangat kompleks, artinya diteliti sekali ya. Nah, jadi apakah karena terbatas waktu misalnya, yang jelas Bapak Ibu sudah bisa melihat secara rinci, detail, oh ini ada 10. Bagi yang bisa menemukan sampai 13, luar biasa ya.
Luar biasa. Jadi pesan saya Bapak Ibu, stop dulu ya hitung-hitungannya. Kita mulai materi lagi. Jangan sampai nanti kita nggak jadi materi seminar, Anda terus cari-cari sampai ketemu 13. Oke ya. Nanti ingat Bapak Ibu, video ini saya tidak garansi akan diputar lagi. Jadi pastikan Anda langsung subscribe di channel kami dan belnya dipencet. Oke ya. Ada 10 sampai 13. Kalau Anda bisa menjawab 13, Anda orang detail Bapak Ibu. 10 pun Anda termasuk orang detail. Tapi kalau Anda bisa menjawab 5, ya Anda termasuk karakter berpikirnya cepat, ya. Pokoknya saya lihat yang global-global sajalah, yang utama-utama saja, yang kecil-kecil itu Anda nggak mau mikirin. Berarti begitu juga dalam pekerjaan Anda di kantor, ya. Ternyata kalau Anda bisa melihat sampai 13, Anda cocok mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik, yang butuh akurasi tinggi, butuh ketelitian. Kalau Anda jawab 5, 6, oke. Tidak ada salah dan benar, ya. Tapi gaya berpikir Anda adalah cepat. Oke, 5 langsung sebutin. Baik, kita akan lanjutkan dari program pertama dari objektif seminar kita. Jadi self mastery dan goal setting. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu, maka tadi saya katakan di awal bahwa saya tidak berbicara tentang protokol kesehatan di new normal nanti, tapi lebih ke diri Bapak Ibu sekalian, ke dalam diri kita ini. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah present state. Sekali lagi, present state, kondisi saat ini, kondisi sekarang ini. Saya menyebutkan ada istilah self discovery. Jadi temukanlah spotnya. Spot singkatan dari S-nya adalah situasi yang saat ini terjadi, baik di rumah Anda, di lingkungan Anda, di keluarga Anda, atau di situasi pekerjaan Anda, situasi bisnis Anda. Itu S pertama, situasi. Kemudian yang kedua adalah potensi. Apa potensi dalam diri Anda yang Anda miliki, potensi yang Anda harapkan nanti di kantor Anda, di bisnis Anda, di perusahaan Anda. So, Anda harus melihat ini, mendiscover diri Anda. Oke, yang ketiga adalah option, ya, optimasi. Anda harus mengoptimasi semua potensi yang Anda miliki tadi. Dieksplor lagi Bapak Ibu, ya, dieksplor lagi. Jadi berhenti mengeluh, berhenti mengatakan, waduh ini susah, ini pandemi sekarang. Oke, cukup. Kita sudah tahu dan everyone knows in the world. Kita fokus bagaimana Bapak Ibu bisa mengoptimasikan diri Anda sehingga pada akhirnya Anda menemukan tujuan baru. Karena di sini akan terjadi shifting. Ya, terjadi shifting. Dulu ada orang bisnis jual baju kaos, ya, gara-gara kena pandemi dia berubah, sekarang jual masker, jual alat-alat APD dan seterusnya. Ada shifting, ya, ada shifting yang harus dilakukan. Kemudian setelah Anda melakukan yang namanya present state, Anda silakan buat yang namanya desire state. What do you really want? Apa yang Anda benar-benar inginkan saat ini? Nah, disinilah Anda harus betul mengetahui value apa saja. Ya, value apa saja yang Anda inginkan. Baru setelah self-discover, Anda mencari-cari, barulah Anda melakukan self-development. Anda mendevelop potensi Anda mewujudkan semua yang Anda miliki tadinya. Jadi caranya gimana? Anda update skill. Ya. Contohnya lagi apa? Lihat, what is your passion? Apa passion Anda? Apa purpose Anda? Tujuan Anda? Yang ketiga, apa power Anda, kekuatan diri Anda itu apa yang bisa membedakan Anda dengan orang lain. Jadi ketika Anda punya keunikan perbedaan diri dengan orang lain, that's your unique. Itulah keunggulan Anda, itulah kelebihan Anda dengan orang lain. Ingat, semua orang diciptakan dengan keunikan, kemampuan, kelebihan, dan kecerdasannya masing-masing. So, Bapak Ibu, passion, purpose, power. Penting Anda ketahui, penting Anda kuasai. Nah, ini adalah bagian yang nanti Anda bisa gunakan untuk melakukan yang namanya branding, personal branding. Tapi Bapak Ibu, sebelum Anda melakukan personal branding, Anda harus mampu melakukan self-promotion. Kalau Anda nggak pernah promosi diri, lalu siapa yang mengenali branding Anda? Jadi, di luar banyak ada kelas personal branding. Nah, Anda harus pertama sering-sering melakukan self-promotion berbasis pada passion Anda, purpose Anda, power potensi yang Anda miliki. Kalau Anda tidak melakukan self-promotion, tiba-tiba melakukan branding, kalau miss sedikit saja Bapak Ibu, kalau miss saja sedikit, orang akan menyangka Anda itu pamer. Anda akan dikira menyombongkan diri. Oke? So, ada gap antara self-promotion dan branding, bridgingnya harus tepat Bapak Ibu.
Bridgingnya harus tepat. Karena banyak saya jumpai, orang itu pengennya langsung belajar personal branding sebelum belajar self promotion. So, sangat penting ya. Kalau enggak, kasihan Bapak Ibu. Maksud Anda adalah ingin menunjukkan keunikan diri Anda, kemampuan Anda, malah tetangga Anda, orang lain di sosial media bilang, sombong, baru juga segitu, pamer lu, gitu kan? Karena Anda tidak tahu step by step how to do the appropriate self promotion. Anda harus belajar itu Bapak Ibu ya. Nanti kita pelajari berikutnya, jangan sekarang. Oke, setelah desire state Anda bangun, langkah ketiga Anda lakukan yang namanya resources, sumber daya. Sumber daya itu banyak Bapak Ibu. Satu, ya, kekuatan diri Anda, kompetensi diri Anda, skill Anda. Yang kedua, waktu. Waktu adalah sumber daya. Ya, sekarang pandemi, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mengoptimalkan diri Anda? Atau Anda wasting your time dengan mengeluh, menyalahkan, blaming? Ya, semua Anda kontrol dari rumah Anda, work from home, Anda salahin atasan Anda salahin manajemen Anda salahin bos Anda salahin pemerintah Anda. So, resources, time, don't waste your time. Jangan buang waktu Anda, upgrade diri Anda. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, disinilah di tahap ketiga Anda mampu melakukan self-management. Manage your skill, manage your time, manage your resources. Sumber daya diri Anda. Apa saja tadi? Ada waktu, tenaga, uang, keluarga, kesempatan, bahkan ancaman pun itu adalah sebuah peluang yang Anda bisa manage. Disinilah Anda belajar melakukan adaptasi. Dan hebatnya Bapak Ibu, di awal polling kita sudah pilih nomor 4, yaitu beradaptasi. Tepuk tangan buat Anda semua. Jadi pilihannya tepat. Setelah Anda mengumpulkan resources, apa yang harus dilakukan? Responsibility. Ya, Anda harus bertanggung jawab. Responsibility. Di sini Anda upgrade sekarang menjadi dari self-management Anda menjadi self-awareness. Anda aware sama diri Anda sendiri, personal Anda aware sama family Anda, keluarga Anda, dan Anda aware sama organisasi di mana Anda bekerja atau bisnis yang Anda bangun. Oke Bapak Ibu ya, bertanggung jawablah. Ya, berhenti mengeluh, berhenti bilang, kenapa ini begitu, ini begitu, ini begitu, ini begini. Fokus pada diri Anda. Yuk, lakukan yang namanya yang berikutnya adalah self-actualization. Design the life that you want. Design the job that you want. Design the future that you want. Itu yang Bapak Ibu harus lakukan sekarang ini. Shifting, ya, tuliskan. Misalnya nih Bapak Ibu, saya ada lihat peserta ini campur-campur ya, ada dari SMA, SMK, sekolah ya, kemudian ada universitas, ada dari bidang kesehatan, saya lihat ada hadir, ada hotel, ada villa, kemudian ada di asuransi, kemudian dari perbankan, banyak sekali gabung-gabung pada malam hari ini, ya, pada malam hari ini. Jadi yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu adalah, lakukanlah self-actualization, design. Jadi kalau Anda tidak mendesain apa yang Anda inginkan berdasarkan dari fase present state, desire state, resources, responsibility, maka Anda tidak akan bisa melakukan self-actualization. Oke? Jadi tulis apa yang Anda inginkan. Kalau Anda tidak bisa menuliskan, maka Anda akan mengalami semacam semacam kesulitan, stagnasi, karena Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Contoh, Anda seorang housekeeping di hotel. Ya. Di saat pandemi, daripada mengeluh, coba Anda buat sebuah tulisan, artikel tentang bagaimana menjadi seorang housekeeper yang handal. Tulis Bapak Ibu, tulis setiap hari, tulis 1 halaman, 2 halaman, and then selama 3 bulan di pandemi ini, itu sudah bisa menjadi buku pintar. Itu bisa Anda jual dalam bentuk e-book, ya, atau dalam sebuah buku tutorial, whatever Bapak Ibu. So ini yang saya maksudkan, design the life that you want, design the money that you want. Kalau Anda ahli masak, buatlah jenis-jenis masakan, menunya, dibuatkan video, Anda bisa buat buku resepnya, Anda bisa jual, ya. Karena apa? Banyak orang di luar sana yang tidak mengerti job Anda, tidak mengerti keahlian Anda. Kalau Anda seorang perbankan, kenapa Anda tidak membuat sesi tentang education about financial? Ya, saving, kemudian tentang bagaimana syarat-syarat tentang investment, ya, apa saja tentang pajaknya. So, tulis artikelnya, jadikan sebuah konten, lalu Anda publikasikan. Kenapa? That's your skill. Itulah keahlian Anda, Bapak Ibu. Jadi, work from home bisa berubah menjadi opportunity buat Anda sekarang.
Betul apa betul banget? Jadi apapun skill Anda Bapak Ibu. Kalau Anda seorang misalnya di kitchen, tadi di front office, apalagi orang sales. Orang sales mah jagonya. Ya. Misalnya Anda tulis sebuah buku, How to Become a Great Sales in Challenging Situation, Challenging Time. How to Sell the Product During Difficult Situation. Karena Anda punya pengalaman, silakan tulis Bapak Ibu. Jadi sebuah e-book, sebuah artikel, atau sebuah video tutorial. Disinilah pentingnya Anda melakukan branding. Nah, jadi ini akan mengangkat Anda semua. Oke, kalau sudah mendesain, langkah berikutnya adalah believe. Anda harus yakin. Ya, saya mau pesan sama Bapak Ibu, banyak orang dalam hidup ini setelah membuat goal setting, kenapa nggak berhasil? Karena dia tidak yakin bahwa dia bisa berhasil. Itu problemnya. Saya pesan, clean up your past memory. Jadi bersihkan masa lalu Anda. Dulu mungkin Anda pernah gagal, tapi hari ini jangan dibawa lagi perasaan, keyakinan masa lalu Anda hari ini. Dulu mungkin Anda pernah ditipu, dikecewakan, disakiti, tapi realitasnya hari ini Anda tidak sedang sakit, Anda sedang tidak kecewa, Anda justru harus memikirkan apa yang Anda lakukan hari ini sehingga Anda bisa menciptakan masa depan Anda. So, believe. Kalau belief Anda tidak selaras, tidak align, maka apapun yang Anda lakukan dalam hidup ini sering macet di tengah jalan. Baru maju 2 langkah, Anda ragu lagi. Soalnya dulu pernah begini, coach. Ambiar. Oke, baru maju 4 langkah, ada sedikit kemiringan. Aduh, kok seret lagi ya, coach ya. Ingat lagi masa lalu. Saya katakan Bapak Ibu, ada orang 50-60% dia mengingat masa lalunya. Cukup tinggi, ya, dikit-dikit masa lalu. They don't move, dia nggak bisa berubah, ya. Ada orang bisa jadi 20-30% takut akan masa depannya. Bisa nggak saya menciptakan masa depan? Bisa nggak menyekolahkan anak saya pendidikan yang baik tinggi? Bisa nggak saya karir saya naik? Bisa nggak beli mobil? Bisa beli rumah? Whatever. Mereka khawatir dan cemas akan future. Artinya apa? Kalau dia expand waktunya di masa lalu itu sampai 60%, di masa depan dia habiskan waktunya 30%. So, today, hari ini, Anda punya energi 10%. Hidup segan, mati tak mau. Betul ya? Itulah sebabnya kalau Anda punya teman, bro, kita berubah bro. Kalau Anda seorang leader, ayo kita tingkatkan kinerja kita, performa kita. So, why they lost? Kenapa dia nggak berubah? Dimotivasi sudah. Maka saya katakan, mindset is not enough. Dia butuh skill set, dia butuh belief set, dia butuh attitude set. Ya, jadi attitude penting sekali, belief penting sekali. Maka belief ini yang akan membawa fase dari present state, desire state, resources, responsibility, dan yang berikutnya adalah designing akan mewujudkan goal Anda. Berarti 100% harus action. Harus apa? Action Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita hanya menunggu saja. Oke, saya rasa di pertemuan dari topik 1 kita udah sudahi ya. Dan nanti mungkin kalau saya terlalu cepat berbicaranya, karena memang supaya waktunya cukup. Nah, tinggal nanti diulang-ulang saksikan videonya. Kita masuk ke topik kedua, individual performance approach. Apa yang saya maksud dengan individual performance approach? Jadi begini, selama kondisi pandemi ini, ya di rumah, work from home, apakah Anda termasuk orang yang di kantor sebelum terjadi pandemi atau sekarang ini Anda memiliki high will and low skill? Ya, keinginan Anda semangat membara high will, ya tinggi sekali keinginan Anda, tetapi low skill, ya skill Anda rendah. Bisa nggak Anda berubah? Bisa nggak Anda mewujudkan tujuan Anda? High skill, skill Anda tinggi banget, tetapi low skill, ya. High will maksud saya. Jadi will Anda, keinginan Anda tinggi sekali, high will, tapi skill Anda rendah. Bisa? Anda yang tahu jawabannya. Atau Anda bergeser ke kuadran berikutnya. Saya sebut sebagai keinginan Anda sangat tinggi, dan skill Anda juga tinggi. Ini sama-sama tinggi. Keinginan dan juga keahlian Anda sama-sama tinggi. Anda tentu juga pasti tahu jawaban Anda. Ketika Anda mensukseskan diri Anda, mewujudkan pekerjaan, bisnis, karir, dan seterusnya. Saya sebut high will, kemudian yang kedua adalah high skill.
Kemudian yang ketiga, ada mungkin orang yang tidak tahu dia sekarang ini sedang low will dan low skill. Keinginan berubahnya rendah, skillnya juga rendah. Bapak Ibu, as a leader, Anda bisa cek tim Anda. Apakah tim Anda ada di kuadran ini? Skillnya rendah, keinginannya juga rendah. Atau yang keempat, kita masuk ke low will, kemudian high skill. Kira-kira gimana itu? Keinginannya rendah, motivasinya rendah, tapi skillnya tinggi. Anda bisa lihat, disinilah saya membuat sebuah konsep yang namanya sadar. Di dalam individual performance approach, ada konsep sadar yang saya temukan. Pertama, S adalah self-awareness. Anda aware untuk berubah. Self-awareness to change. Kemudian A-nya adalah adapting with the change. Anda beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan. Kemudian D-nya adalah desire. Jadi ada burning desire, keinginan membara untuk mendukung perubahan itu, beradaptasi. Kemudian A-nya adalah ability to change. Berarti Anda butuh skill, kemudian competence, kemudian creativity, ya. Dan R-nya adalah barulah result. Anda akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan dari konsep perubahan yang Anda lakukan. So, ingat apa? Sadar. Supaya Anda ingat, belajar adalah proses ketika Anda mendengar, melihat, dan melakukan aktivitas. Silakan ketik di situ, sadar, supaya Anda sadar. Self-awareness to change, adapting with change, desire to change, kemudian ability to change, and result with the change. Oke. Nah, saya akan lanjutkan sedikit lagi. Yang ketiga nih, shifting for improvement. Shifting for improvement. Di sini ada individu dan organisasi. Ya, Anda bisa lihat di slide saya. Yang paling pokok adalah individunya, individual behavior, kemudian organization management. Apa yang harus dilakukan? Satu, new habits. Jadi semua karyawan, semua tim di organisasi, atau bahkan semua customer Anda, semua supplier Anda, partner bisnis Anda akan melakukan fase satu ini. New habits, kebiasaan baru ya. Nah, mungkin saja hari ini atau dulu sebelum pandemi, Anda biasa bekerja di organisasi. Nah, sekarang setelah situasi ini, Anda harus jaga jarak 1 meter, 2 meter. Anda masuk ke bank, kemana, ke tempat-tempat tertentu, selalu ada jarak. So, new habit. Harus cuci tangan, harus pakai masker, ya, dan seterusnya. New habit. Saya tidak bahas ini karena Anda pasti sudah sering-sering cek di sosmed. Yang kedua, new thinking. Cara berpikir baru seperti yang saya sampaikan tadi. Anda punya skill apa? Tuliskan skill Anda. Anda punya keahlian, kemampuan, cepat gunakan itu. Bagikan sama orang lain. Hidup itu harus berbagi, Bapak Ibu. Bagikan kebaikan Anda, bagikan skill Anda. Oke. Kemudian yang ketiga adalah new skill dalam digital teknologi. Nah, tidak menutup kemungkinan, khususnya para guru ya misalnya, atau para dosen, siapapun, yang kadang-kadang untuk beradaptasi itu perlu waktu. Contoh, sekarang remote working. Jadi bekerja jarak jauh. Kita menggunakan sistem platform teknologi. Jadi sudah nggak zaman lagi bilang, aduh saya nggak bisa pakai laptop, aduh saya nggak bisa lagi pakai Zoom, saya nggak bisa pakai Webex, saya nggak bisa pakai platform-platform untuk bisa meeting virtual, bisa tentang developing secara virtual. Kemudian Anda sebagai leader tidak ada alasan lagi, aduh saya nggak ngerti teknologi Pak. Semua orang harus dan wajib menguasai ini. Itu yang saya maksudkan, new skill of digital technology. Kemudian, new strategi. Strategi apa yang Bapak Ibu harus lakukan sekarang? Ya, masyarakat wait and see. Semua lagi bengong menunggu, ya. Ada yang bingung mau kuliah kemana, ada yang bingung mau ngerjain apa, ada yang bingung bisnisnya apa. Oke, Bapak Ibu, start from now. Jadi lebih baik action, lebih baik Anda berbuat satu hal kecil, ya meskipun hasilnya belum tentu. Tetapi yang paling penting adalah Anda melakukan action, Bapak Ibu ya. Usaha yang kecil, usaha yang sia-sia jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya sering mengatakan, seekor burung akan mati tertembak oleh seorang pemburu karena dia hinggap di dahan terlalu lama. Tapi kalau burung itu sering terbang, dia aktif mencari makanan, tidak saja dia bisa membuat sarang, dia bisa buat kenyang, bisa mempertahankan hidupnya, tetapi dia terselamatkan oleh peluru sang pemburu. Oke, jadi usahanya Bapak Ibu harus dilakukan, effortnya harus dilakukan, ya. Stop complain, stop mengeluh, stop blaming, start your goal. Itu yang saya pesankan. Kemudian setelah strategi Anda ketemukan, cara baru, new ways, ya, the new ways, karena di organisasi itu ada manajemen. Oke, Bapak Ibu ya,
organisasi ada manajemen, kemudian ada leadership, ada leadernya, ada pemimpinnya. Maka tadi saya katakan, apakah dalam seminar ini Anda udah diundang sama leader Anda? Kalau Anda diundang sama leader Anda, tolong Bapak Ibu kasih WA ke dia. Terima kasih Pak. Ya, saya sudah diundang di seminar ini. Tetapi kalau leader Anda tidak sebarkan informasi ini, ya, berarti Anda yang harus proaktif. Ya, untuk bertanya, Pak, kira-kira ada pelatihan apa nih, seminar apa. Jadi, dua-duanya antara leader dan tim itu sama-sama harus memegang konsep remote working. Jadi, semua bekerja jarak jauh karena di sini Bapak Ibu, bedanya ketika kita bekerja di kantor secara real dan secara jarak jauh, orang yang bekerja dengan teknologi sekarang sering tidak mendapatkan recognition, pengakuan secara langsung. Karena apa? Pekerjaannya semua pakai digital. Beda nih ketika nggak ada pandemi, Anda berprestasi, datang leader Anda, oh luar biasa kamu berprestasi. Sekarang berubah, shifting. Ya, bahkan kinerja Anda mungkin saja ya tidak terlihat secara langsung, invisible. Padahal Anda menyelesaikan semua pekerjaan Anda. Oke. Dari manajemen, leadership. Nah, saya menemukan di new normal, ya, di new normal ini ada yang namanya creative shift. Ya, apa Bapak Ibu? Creative shift. Kalau ada manajemen, leadership, maka berikutnya adalah di new normal nanti creative shift. Merupakan gabungan dari skill yang Anda miliki, knowledge, pengetahuan yang Anda miliki, kemudian diversity, apa yang Anda lihat dalam dunia ini, perubahan-perubahan apa yang Anda rasakan, yang Anda miliki, shifting apa yang bisa Anda dapatkan, and then experience, your pengalaman. Jadi dari skill, knowledge, diversity, and experience, inilah yang harus kita sambut di new normal, yaitu remote leadership, kemudian remote working, and then remote selling. Ini yang paling penting, remote selling. Bisnis Anda mati, tidak bertumbuh, tidak bisa grow, tidak tahu strategi taktiknya, pelajari ilmu ini. Remote selling. Jadi kalau Anda penasaran dan tertarik, bagaimana bisa menggunakan cara remote selling, tunggu kabarnya dari saya. Saya akan bagikan strategi menggunakan kecerdasan emosional, bagaimana menjual, bagaimana bisa memberikan informasi, jadi Anda nggak perlu harus, ya tiba-tiba nyelononglah ke FB orang lain, tiba-tiba nge-tag orang, beli produk ini, jual produk itu, Anda mau kredit. Ya, Anda sudah pernah alami Bapak Ibu ya. What is your feeling? Apa perasaan Anda ketika di Facebook Anda, di Instagram Anda, di platform sosial media Anda, tiba-tiba ada orang nge-tag jualan ke Anda? Mereka harus belajar yang lebih wise, yang lebih elegan, yang lebih bijaksana dengan remote selling. Nanti tunggu kabarnya dari saya akan luncurkan. Oke, jadi 3 shifting program Bapak Ibu. Saya rasa karena waktu ya sudah 1 jam, kita akan lanjutkan pada sesi 2. Jadi makanya saya sarankan sama Bapak Ibu, pencet belnya supaya nanti kapanpun kita akan membuat live streaming tentang lanjutan seminar konsep ini, Anda sudah tahu. Nah, di mantra hati itu sendiri, content learning kita banyak Bapak Ibu. Satu di situ saya sebutkan ada self development. Kalau Anda tertarik dengan pengembangan diri, belajar tentang emotional, mental, ya perubahan, mental block, daripada pusing-pusing Anda cari materi-materi kemana-mana, wasting your time, pantengin aja mantra hati, ya. Nanti akan kita berikan materi-materi di self development. Yang kedua adalah public speaking. Anda butuh belajar public speaking. Saya akan bagikan tipsnya, bagaimana memulai, opening, kemudian menjawab pertanyaan, dan seterusnya. Public speaking sangat penting. Oke ya, Bapak Ibu, Anda bisa ikuti nanti di program-program yang akan kita buat. Atau Anda tertarik, langsung tulis di chat di sini, ya. Ada yang tulis remote selling ya, Bu Made Sri Astiti, remote selling. Oke, Anda tulis nanti dari topik-topik yang ada di mantra hati. Tadi saya bilang nomor 2 public speaking, yang 3 adalah productivity, ada time management, ya Anda belajar mengelola waktu Anda, belajar memberdayakan diri Anda. Kemudian yang keempat adalah leadership, remote selling, nanti ada di situ. Kemudian yang kelima, relationship management. Bagaimana Anda bisa menggunakan seluruh emosional Anda, perasaan Anda, pikiran Anda, tindakan Anda ketika Anda berinteraksi sama orang lain, baik online maupun offline. Karena begini Bapak Ibu, kalau Anda nggak belajar tentang kecerdasan emosi, emotional intelligence, ya, Anda buka sosmed, jangan-jangan nih,
Anda gregetan sendiri, Anda marah sendiri, Anda ngedumel sendiri, Anda bisa gitu kan? Karena apa? Yang Anda baca terlalu langsung masuk ke diri Anda tanpa Anda melakukan filterisasi di otak Anda. Dan padahal yang menulis itu hanyalah sebuah persepsi dari dunia yang dia susun, pikirkan, outputkan dalam otak orang itu. Nah, jadi mulai sekarang kalau Anda punya anak misalnya di rumah, jadi kapan dia seharusnya menggunakan gadget? Anda sebagai orang tua harus menyarankan etika, kemudian pengaruh kecerdasan emosi ketika dia bersosial media. Kalau enggak Bapak Ibu, nanti anak Bapak Ibu semua begitu lihat temannya jalan-jalan ke luar negeri misalnya, tiba-tiba dia merasa hidupnya miskin. Ketika temannya bisa jalan-jalan, beli mobil apapun, tiba-tiba dia merasa miskin, merasa tidak mampu, dan seterusnya. Jadi, how to raise your children di era digital sangat penting. Itu relationship management. Jadi sekali lagi Anda boleh subscribe dan pencet belnya, pastikan Bapak Ibu ya. Tujuannya adalah satu, Anda dapat update video saya. Nah, sekarang supaya seru penutupan seminar ini, saya akan membagi buku saya. Saya mau ajak Bapak Ibu quiz ya. The Power of 3 Detik, ini ada buku saya. Saya tidak jualan buku Bapak Ibu, ini buku saya yang kelima. Jadi kalau Anda termasuk pribadi-pribadi yang suka membaca buku, Anda bisa temukan buku-buku saya. Dan di sini saya tidak jual buku, saya hanya ingin berbagi buku ini supaya seminar online kita ini lebih seru. Ya, oke, terima kasih kembali Pak Ade Eka Adiputra ya. Kebetulan saya lihat di sini ada chatnya. Public speaking, oke, nanti kita akan susunkan. Nah, caranya gampang Bapak Ibu untuk mendapatkan buku ini. Kita cuma cari satu pemenang aja, ya. Siapa tahu Anda yang beruntung di malam hari ini. Yuk, diketik sekarang di chat Anda, tanda seru mantra hati. Buruan, tanda seru mantra hati. Nanti kita akan buat pollingnya dan Anda akan bisa lihat siapakah yang bisa memenangkan buku ini. Bukunya boleh diambil datang ke sini langsung, atau Anda mau dikirimkan ke tempat Anda nantinya. Sebagai bentuk apresiasi saya, Bapak Ibu sudah support, meluangkan waktu ya, dari sekian banyak kesibukan Anda mau menyaksikan seminar ini, dan semoga dari 1 jam sesi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu. Karena tentunya, kenapa saya buat 1 jam? Kalau berjam-jam Anda bosan, bisa jadi tidur di rumah, ya. Buat 1 jam sudah cukup manis, dan kita akan lanjutkan sesi yang keempat nanti di seminar ini dengan topik mental fokus. Bagaimana Anda menghadapi new normal. Oke, Sayu Suryadi mantra hati, Pak Lanang mantra hati, Tusan Aryasa mantra hati. Ingat ya, harus pakai di chat Anda, harus pakai tanda seru. Ya, harus kasih tanda seru lalu mantra hati. Oke, jangan menunggu, 100% harus action. Waduh, terima kasih semua yang sudah interaksi di sini. Kemudian ya, Ibu Esther betul mantra hati. Oke, Pak Nengah, siapa itu? Rumiadi, Suksemo Muali. Iya, Pak Ketua Dharma mantra hati sudah benar formatnya. Bu Eka Siska sudah benar formatnya ya. Oke, saya tunggu lagi beberapa menit. Ya, Pak Made Artana, Suksemo Muali Pak. Bu Made Soekarti, mantra hati sudah benar. Terima kasih respon Anda semua. Jadi supaya benar-benar kita bisa berbagi ya Bapak Ibu. Ingat, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berbagi kebaikan ke orang lain. Itu pesan saya, dan kita bisa wujudkan sekarang ya. Oke, saya akan baca-baca di sini. Ini banyak sekali, jadi saya nggak bisa langsung baca secara cepat. Saya akan ambil dulu supaya mempermudahkan saya baca. Di sini Nur Mayori, ya mantra hati, bagus. Kemudian, oke, Bapak Inengah Rumiandi, mantra hati, dan seterusnya banyak yang chat. Oke, Pak Ketut Sade, mantra hati. Baik. Jadi sambil menunggu dari polling ini, tim IT saya sedang menyiapkan semuanya. Silahkan dimasukkan lagi. Oke, terima kasih Pak Nyomananda sudah hadir ya di sini. Dan Bapak Ibu semua sekali lagi,
mari kita lanjutkan sesi kita di mental focus yang tentunya akan lebih bagus, yang akan saya kelola atau saya gabungkan dengan mengelola emosi, kecerdasan emosional. Karena ini sangat penting bagaimana Anda semua nantinya bisa mengetahui apa persoalan diri Anda yang selama ini menghambat supaya Anda bisa move on. Oke. Nah, jadi dari saya akan akhiri pertemuan saya akan panggil Mita Ismayanti untuk menutup sesi pada hari ini dan sekaligus akan mengumumkan siapakah yang berhak memenangkan untuk mendapatkan buku saya ini. The Power of 3 Detik. Cukup 3 detik Anda bisa berubah. Dan buku ini sangat bagus. Kata yang baca, bukan kata penulisnya. Kalau penulisnya sudah sering dibagi-bagikan dalam berbagai seminar. Dan pembaca-pembaca mengatakan cukup 3 detik bagi Anda untuk berubah. Ya, kalau Anda lagi di foto, pasti dihitung sampai 3 kan? 1, 2, 3, cekrek. Nah, itu di foto. Kalau orang lari, wasitnya bilang apa? 1, 2, 3, lari juga. So, the power of 3 detik. Cukup 3 detik buat Anda berubah. Baik, di sini terima kasih buat Maya Resort semua ya yang sudah support, mendukung. Pak Gunarte, ada Pak Edo, mungkin yang menyaksikan di sini. Atau mungkin teman-teman hotel yang ingin, kita akan membuat sesi seminar ini di tempat Anda nantinya. Supaya lebih seru ya. Oke ya. Oke, saya akan panggil Mita untuk memberikan jawaban siapakah yang beruntung pada malam hari ini. Bersama saya Coach Wira, terima kasih sudah hadir dan sampai ketemu pada seminar berikutnya. Saya doakan Bapak Ibu Anda selalu sehat, bahagia bersama diri Anda, keluarga dan orang-orang yang Anda cintai, serta sukses membangun bisnis, pekerjaan dan karir Anda dan membangun relationship. Terima kasih. Saya pamit mundur, sampai ketemu lagi pada seminar berikutnya. Bersama saya Coach Wira. Baik Bapak Ibu semuanya, kira-kira siapa pemenangnya? Langsung saja saya umumkan pemenangnya adalah dengan account WRS Nurwidodo. Sekali lagi pemenangnya dengan account NRS WRS Nurwidodo. Jadi selamat buat Bapak Nurwidodo sudah menang hadiah buku The Power of 3 Detik dari Coach Wira. Bapak nanti bisa hubungi official dari Motivator Bali Learning Center untuk dapatkan hadiah buku dari Motivator Bali dengan penulis Bapak Ketut Wiratama dengan judul The Power of 3 Detik. Dan juga bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya yang ingin support channel Mantra Hati, manajemen, transformasi, harapan dan tindakan untuk bisa terus berbagi dan develop, Bapak Ibu bisa langsung berdonasi. Jadi donasi ini tidak ditentukan jumlahnya, Bapak Ibu bisa donasi berapapun sehingga kami bisa terus membagikan dan memberikan hal-hal positif kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Kami sudah sertakan account Bank BNI berikut ini. Dan nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya yang sudah berdonasi akan mendapatkan surat undangan seminar bagi Bapak Ibu yang memerlukan, e-sertifikat, dan juga Bapak Ibu akan mendapatkan soft copy dari materi yang sudah disampaikan oleh Coach Wira tadi. Dan juga senang sekali bagi kita semuanya sehingga Bapak Ibu serta rekan-rekan bisa hadir pada seminar online 4 Steps Empowering Your Mindset for Facing New Normal Era sampai saat ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan juga komen apa sih feedback Bapak dan Ibu setelah mengikuti seminar ini sehingga kita semua bisa mengetahui apa sih yang perlu lagi kita bahas di seminar-seminar berikutnya.
Sekian dari kami, dari tim Motivator Bali Learning Center dan Coach Wira. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan sampai jumpa di seminar berikutnya. Saya Mita, pamit undur diri.